Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video kali ini kita bakalan membahas tentang FTP server dan FTP client. Jadi untuk pertemuan video kali ini kita bakalan belajar tentang pengenalan dan konfigurasi FTP pada Ubuntu server. Nah, jadi nanti kita bakalan berkenalan dulu tentang FTP itu apa, bagaimana FTP itu apa. Lalu nanti bakalan kita coba setting FTP di Ubuntu server. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke pokok pembahasannya. Nah, kita masuk ke pengenalan FTP dulu. FTP itu adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Nah, jadi File Transfer Protocol itu adalah suatu protokol jaringan yang berfungsi untuk tukar-menukar data atau file dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP koneksi. Nah, jadi singkatnya FTP ini bakalan digunakan untuk pertukaran data file antara si server dan si klien seperti itu. Nah, lalu FTP sering digunakan dalam pengaplikasiannya untuk melakukan upload dan download data di server. Nah, FTP berjalan pada port 21. Lalu, FTP server adalah suatu server yang memiliki dan menjalankan layanan FTP sebagai penerima permintaan atau sebagai tempat penukaran data atau file. Nah, jadi singkat ceritanya FTP ini nantinya bakalan berfungsi untuk mengambil file atau mentransfer file antara si server dan si klien. Nah, tanpa kita harus berinteraksi langsung dengan hardware si servernya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan biasanya kan kita harus menyalakan dulu si atau kita harus mengakses dulu si servernya untuk mengambil data. Nah, sekarang kita bisa mengambil sebuah data dari server ke klien menggunakan si FTP ini. Nah, lalu di sini ada beberapa software yang dapat digunakan untuk si FTP server ini. Nah, nantinya kita untuk FTP server ini kita bakal menggunakan file fsftpd ini. FTPD ini yang bakal kita install di server Ubuntu kita. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga yang namanya FTP client. Jadi FTP client itu adalah sebuah software yang berfungsi untuk melakukan request client service atau FTP server. Nah, jadi nantinya kita juga bakalan menginstal aplikasi agar si klien itu dapat mengakses FTP si servernya. Lalu FTP client memiliki interface langsung ke klien untuk upload dan download file atau pertukaran data pada FTP server. Nah, jadi nantinya kita bisa memindahkan data dan mengupload data atau mengirim data dari klien ke server maupun sebaliknya. Kita bisa mengambil data dari klien dari server ke klien. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya download dan upload FTP client, kita juga bisa melakukan rename, download, edit, dan permission, dan lain-lainnya untuk file yang ada di server seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa software yang dapat digunakan untuk FTP client. Pertama itu ada FileZilla Client, WinSCP, dan ada CyberDuck. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi ini atau misalkan teman-teman mau cari aplikasi alternatif lain bisa searching saja di Google dengan keyword FTP software misalkan. Nah, silakan dicari saja alternatif yang lain. Nah, lalu di sini ada beberapa bentuk dari topologi dari si FTP server itu. Nah, misalkan di sini si server sudah terinstall FTP servernya. Nah, jadi si klien ini bisa masuk ke server dan mengambil data server dan sebaliknya juga si uh, si klien juga bisa mengupload data ke server dan si klien juga bisa mengambil data ke server menggunakan FTP itu dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, oke, kita coba langsung saja setting FTP server pada uh, server Ubuntu kita. Tentunya kita jalankan server Ubuntu kita. Nah, jadi di sini saya sudah menjalankan server Ubuntu saya. Saya login terlebih dahulu. Lalu,, hal pertama yang harus dilakukan adalah buka terminal.
Lalu kita masuk sebagai super user karena nanti kita pastinya bakal mengedit beberapa file system di dalam server kita. Lalu oh, kita harus melakukan update terlebih dahulu untuk operating system kita apakah sudah dapat update terbaru seperti itu. Nah, oke. Update sudah selesai. Sekarang kita bakalan menginstall aplikasi FTP si servernya. Jadi caranya apt get install fs ft ftpd. Nah, jadi kita bakal menginstal aplikasi fs ftpd tadi. Nah, lalu di enter. Oke, karena saya sudah menginstal aplikasinya, jadi si aplikasinya sudah already versi terbaru di server saya. Jadi teman-teman silakan dilanjutkan saja instalasi aplikasinya sampai selesai. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan instalasi aplikasinya sudah selesai, sekarang kita coba matikan, kita lihat dulu status dari si aplikasinya. Caranya pakai service fs ftpd lalu status. Nah, oke, berarti di sini statusnya masih running. Jadi statusnya aktif dan running. Nah, sekarang kita uh, matikan terlebih dahulu atau kita stop terlebih dahulu service ini karena kita bakal melakukan setting untuk server kita atau untuk si FTP server kita. Nah, lalu Ctrl Z, lalu Ctrl C. Lalu sekarang kita matikan dulu service fs ftpd stop. Lalu enter. Nah, kita lihat service-nya. Oke, statusnya di sini sudah stop atau berhenti. Service sudah stop, tidak nyala lagi. Kalau dia berjalan, dia berwarna hijau. Service-nya seperti ini atau running. Nah, sekarang service-nya sudah berhenti atau sudah ya sudah berhenti. Sekarang kita masuk ke directory etc. Lalu kita lihat file yang ada di etc pakai ls. Nah, lalu di etc ini ada namanya file ftpd-conf. Nah, jadi di sini ada konfigurasi yang harus kita setting untuk file FTP kita. Nah, biasa kita pakai gedit saja, gedit lalu fs ftpd.conf lalu enter. Nah, jadi ini adalah beberapa settingan yang ada pada si FTP kita, FTP server kita. Nah, yang harus diperhatikan adalah pertama, secara defaultnya sebenarnya listen ini bakalan jadi no. Nah, teman-teman silakan diganti listen ini menjadi yes. Nah, listen ini menjadi yes. Lalu untuk listen IP versi 6-nya di komen saja. Di sini ada komen pakai pagar. Kan biasanya dia bakal seperti ini bentuknya. Komennya atau settingannya. Nah, kita komen saja pakai pagar. Lalu anonymous enable-nya kita ganti kita tetap no. Lalu untuk local enable-nya kita jadi yes, settingan yes. Lalu read enable, jadi dia bisa me-read siapa aja, si kliennya bisa me-read file yang ada di server, kita jadikan yes. Nah, lalu dir message-nya enable jadi yes. Lalu
Lalu use local time-nya jadi yes, jadi dia bakalan menggunakan local time berdasarkan si server. Jadi misalkan ada file transfer dari klien, dia bakal berpatokan pada local time yang ada di servernya. Lalu XF log-nya di enable jadi yes, ini defaultnya sudah yes. Nah, lalu ini defaultnya juga yes untuk from port 20-nya juga yes. Lalu nah, oke. Jadi seperti itu aja settingan untuk si FTP servernya. Jadi kalau sudah selesai settingan dari FTP servernya, kita tinggal save settingannya. Jadi settingannya ini nanti bakalan kita save dan kita gunakan untuk FTP servernya. Kita save, lalu kita close. Nah, sekarang kita bakalan jalankan lagi service dari si FTP FS FTPD-nya. FS FTPD start. Oke, kita lihat dulu apakah sudah berjalan. Status. Oke, service. Oke, status. Oke, Oke, di sini statusnya sudah aktif atau running. Nah, sekarang kita tinggal cek dulu IP address si server kita. Nah, IP address lokal. Nah, jadi IP address lokalnya adalah 192.168.56.101. Nah, sekarang kita coba buka atau kita koneksi menggunakan fitur FTP pada server itu sendiri. Kita coba di server itu sendiri dulu. Jadi caranya kalau biasanya kalau kita buka web pakai HTTP, sekarang kita pakai FTP 2/192.168.6.101 lalu di enter. Oh, 56 kan 46. Oke, 56.101. Oke, nah, jadi kalau sudah berhasil kita diminta untuk masukkan password sama username. Jadi yang dimasukkan adalah username dari server kita. Nah, di sini saya bikin username username server saya adalah nah, jadi ini username-nya idam. Jadi saya bikin username sini idam. Lalu password dari username-nya kita oke kan. Nah, nah jadi di sini saya sudah bisa mengakses file dari server, tapi masih di dalam server itu sendiri menggunakan jaringan FTP. Nah, lalu di sini ada beberapa directory dari server saya, ada desktop, lalu saya klik lagi ada download. Nah, ini adalah file yang ada di directory server saya. Nah, sekarang kita bakalan coba akses si FTP servernya tapi menggunakan sebuah klien. Nah, seperti itu. Di sini kliennya saya menggunakan Windows 7. Lalu hal pertama yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasi untuk kliennya. Nah,
Di sini saya menggunakan aplikasi FileZilla namanya. Google saja, lalu di sini download FileZilla, lalu silakan dipilih atau disesuaikan dengan Windows-nya 64 apa yang 32 bit. Lalu saya download, lalu tinggal download FileZilla client di sini. Nah, lalu pilih yang FileZilla ini aja, lalu download. Nah, dia bakalan mendownload aplikasinya, lalu tinggal diinstal aplikasinya. Nah, karena saya sudah menginstal aplikasinya, jadi silakan dilanjutkan saja installnya. Nah, oke, kalau sudah menginstal aplikasinya, sekarang kita buka aplikasi FileZilla-nya. Oke, nah di sini adalah tampilan dari FileZilla. Jadi ini adalah site yang dimana direktori laptop kita. Di sini ada direktori dari direktori dari Windows saya. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi untuk Windows saya. Nah, lalu di sini kita bakal coba connect ke server menggunakan FTP server atau jaringan FTP. Di sini ada logo connection untuk ke server. Jadi silakan diklik saja. Lalu di sini kita ditampilkan jendela untuk site manager. Nah, jadi kita tinggal bikin new site di sini. Lalu untuk protokolnya adalah FTP. Lalu untuk hostnya bisa menggunakan DNS server yang ada di server yang sudah kita setting sebelumnya atau pakai IP. Nah, sekarang di sini saya coba pakai DNS dulu, DNS server. Kemarin kan saya setting DNS servernya adalah ccit0901.com. Nah, lalu di sini ini tetap default, lalu logon type-nya kita bikin yang for password. Nah, lalu kita coba connect. Nah, lalu di sini kita diminta untuk masuk masukkan username-nya. Nah, username-nya berarti kita masukkan username yang ada di server kita. Seperti tadi. Lalu password username-nya. Lalu kita oke kan. Nah, oke, jadi di sini saya sudah connect ke file atau jaring FTP dari server saya. Di sini adalah beberapa direktori dari server saya. Oke, kita lihat dulu apa aja direktori dari server saya. Nah, jadi direktorinya ada desktop, download, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video. Nah, di direktori download, di sini ada file Linux XAMPP. Nah, kita lihat di kliennya, di download. Nah, di download juga ada, maksudnya di kliennya juga ada file XAMPP di sini. Nah, jadi si klien ini bisa mengambil file yang ada di servernya. Nah, caranya tinggal klik kanan, lalu di sini ada download. Nah, si user bisa mendownload aplikasi atau file yang ada di servernya. Di sini dia masih connecting. Oke, sorry. Coba kita ulang lagi. Nah, oke. Jadi dia sudah melakukan download file yang ada di servernya. Oke, file transfer sukses. Jadi tadi dia naruhnya di kita coba lihat di download. Oke, download. Nah, jadi ini adalah file yang ada di yang kita ambil dari si servernya. Nah, sekarang kita coba
memasukkan file yang ada dari klien ke server. Nah, misalkan di sini saya mau masukin file WinRAR saja, saya coba transfer atau saya upload ke servernya. Oke, sini upload sudah berhasil, kita lihat di server. Nah, oke, di server juga sudah ada aplikasi untuk atau aplikasi yang di-upload oleh si klien tadi. Nah, jadi itu adalah beberapa settingan dari FTP client dan FTP server. Silakan teman-teman cobakan dan praktekkan. Sekian dari materi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.